Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita bertemu lagi dalam Lautan Wahyu. Nanti Anda diajak untuk mendengarkan apa pendapat para cerdik cendekiawan tentang manusia yang sempurna. Pendapat-pendapat mereka tentang apa itu syukur. Apakah syukur itu hanya terbatas kepada Tuhan ataukah bagaimana? Anda sekalian nanti akan mendengarkan pendapat-pendapat dari cerdik cendekiawan tentang hal tersebut. Mudah-mudahan akan manfaat bagi kita semua di dalam memperdalam pemahaman kita tentang agama. Selamat menyaksikan. Firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bersyukur kepada Allah sebenarnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Orang selalu bersyukur kepada Tuhan berarti tidak melupakan dirinya. Ketika orang lupa bersyukur kepada Tuhan, dampaknya akan lupa diri. Bersyukur adalah tindakan, perbuatan, sikap hidup yang menempatkan semua anugerah Allah untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan orang banyak, karena itu perintah Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur maka dia akan tenang hidupnya. Tetapi orang yang tidak tahu syukur macam-macam penyakitnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu persis anugerah Tuhan, nah kemudian bertasaruf gitu ya, memanfaatkan anugerah itu, rezeki itu atau apapun yang diberikan Tuhan untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya dan kebaikan orang banyak. Bersyukur itu menggunakan segala fasilitas, segala apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tabiat pemberian itu. Konkretnya begini, kalau kita diberi tangan, maka kita harus pergunakan tangan ini itu apa? Apakah untuk merusak? Apakah untuk memperbaiki kehidupan? Kalau Rasulullah mengatakan bahwa innama bu'itsu li utammima sholihal akhlak, maka tentunya tangan, kaki, mata ini harus dipergunakan untuk mengembangkan moralitas luhur. Bagaimana berbuat baik kepada sesama, bagaimana bersikap ramah terhadap lingkungan. Ini sebenarnya inti dari syukur. Begitu juga kalau kita mensyukuri kedudukan, kita dikasih kepercayaan oleh rakyat, kita mensyukuri melakukan sesuatu yang sangat menguntungkan rakyat, bukan membodohi rakyat. Itu artinya mensyukuri nikmat Allah, bukan membodohi, bukan mengkhianati rakyat.
Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ahmad Mustafa Bisri. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan kulihat wajah-wajah yang kalah, menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada tipis papan, terus ku dengar seruan. Derita mengiris berkepanjangan dan kepongahan tingkah meningkah. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan kurban, melihat bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar, berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka dan mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu, oh Muhammadku. Salawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkakan yang telah tergayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri? Oh Muhammadku, aku merindukanmu. Aku sungguh merindukanmu. Oh Muhammadku, aku merindukanmu. Aku sungguh merindukanmu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Syaratnya syukur adalah bil lisan. Ketika kita diberi sesuatu, maka lisan kita akan mengucap terima kasih, alhamdulillah. Itu adalah syukur bil lisan. Syukur dengan hati kita. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun pengingkaran. Apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita rasakan. Lisan kita berkata A, maka hati kita pun juga akan merasakan A. Lisan kita mengatakan putih, hati kita pun juga putih. Sikap syukur itu akan membawa maslahat bagi kehidupan dan akan mencegah kemudaratan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan siksa kepada kalian apabila kalian bersyukur dan beriman. Bilal pernah bertanya Nabi, mengapa Nabi ini sudah dijamin oleh Tuhan masuk surga, dosanya diampuni oleh Tuhan, tapi masih terus sholat siang malam begini? Nabi telah mengatakan, apakah tidak selayaknya saya bersyukur kepada Tuhan? Jadi Nabi itu menganggap ibadah itu selalu bentuk syukur. Menjadi orang beragama yang baik
Maka saya katakan harus memiliki 2 syarat, yaitu 1, percaya penuh kepada keyakinan agama yang diperolehnya. 2, percaya penuh kepada peri kemanusiaan yang ada. Dengan 2 ini dia menjadi orang beragama yang kukuh, tapi juga tidak gampang-gampang menghukum orang lain. Manusia yang sempurna adalah manusia yang punya kompetensi dan kesanggupan untuk menjalankan tugas-tugas hidupnya sesuai dengan kodrat dia sebagai manusia. Manusia yang sempurna menurut saya adalah manusia yang mampu menjalankan fungsi-fungsi keibadahan dan fungsi-fungsi kehalifahan di muka bumi ini. Manusia itu bisa disebut sempurna apabila manusia itu mempunyai hubungan yang baik ke atas maupun ke samping gitu. Jadi ke atas hubungannya dengan Tuhannya juga baik ya, tentu dia beriman, bertakwa kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Ke samping juga begitu, dia akan bermanfaat dan menebar kedamaian dan kasih sayang kepada sesama makhluk, khususnya dengan sama manusia ya. Manusia yang sempurna adalah manusia yang bagaimana berusaha mengembangkan dirinya seutuh mungkin dalam usaha yang begitu maksimal untuk mengembangkan seluruh fakultas yang ada dalam dirinya, aspek emosional, aspek spiritualitas, kemudian aspek intelektualitas. Dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada yang ilahi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sangat penting untuk disebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna, bahwa mesti harus ada iman dan ada keikhlasan. Tapi yang diikhlaskan itu dan diwujudkan sebagai bukti konkret dari keimanan adalah amal baik. Maka dalam Al-Quran tidak kurang dari 50 ayat itu selalu mengaitkan antara iman dan amal saleh. Jadi kalau hanya iman saja tidak ada amal solehnya, ya tidak ada wujud konkretnya, tidak ada pembuktian nyata. Itu mungkin hanya klaim atau dalam perasaan saja. Jadi harus diwujudkan di dalam bentuk amal baik untuk sesama. Nah, amal baik yang kita jalankan bukan dengan kalkulasi saya berbuat baik agar mendapatkan kebaikan dari orang lain, tapi semata-mata saya berbuat baik karena ini adalah panggilan Allah. المسلم الصادق في إسلامه يطبق هذه الآية تطبيقا تاما كاملا بأن يعتقد بأن رحمة الله التي جاءت بها شريعة الإسلام تكون في معاونة المحتاج، تكون في رحمة الصغير، رحمة الضعيف، رحمة المظلوم، تقديم العون لكل من هو محتاج إلى العون. Manusia sempurna itu pada dasarnya adalah proses untuk selalu di garis kemanusiaan dan mengoreksi terus-menerus bahwa tindakan kita adalah tidak melanggar prinsip-prinsip yang
yang humanis. Hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna yang dalam arti setara dengan yang ilahi. Karena itu manusia yang sempurna harus memiliki sifat-sifat, nilai-nilai moralitas yang sangat luhur. Jadi bukan sempurna dalam arti dia sudah tidak memiliki kekurangan, tapi dia selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan kurang. Manusia itu diciptakan Tuhan itu dengan satu amanah, dengan suatu tugas. Tugas antara pengabdian yang optimal pada Tuhan, lalu yang kedua adalah tugas untuk kepedulian terhadap kehidupan duniawi ini. Dalam bahasa lain itu disebut dengan tugas ibadah dan tugas khilafah. Tugas khilafah adalah tugas yang untuk memberdayakan kehidupan manusia ini sebaik mungkin. Kesempurnaan manusia yang digambarkan tidak dalam khotbah-khotbah, terutama kesempurnaan itu dicerminkan dalam tindakan keseharian yang bisa membuat orang terinspirasi melihat tindakannya, bisa membuat orang memperoleh suri teladan karena melihat perilaku-perilaku nyata yang terpancar dalam hidupnya sehari-hari. Konsep dalam Islam yang disebut insan sempurna atau insan kamil itu sebetulnya akumulasi dari sifat-sifat bagus tadi, tetapi selalu ongoing proses, selalu di dalam proses untuk mencapai yang lebih baik. Nah, konsep manusia sempurna tadi sebetulnya adalah ongoing proses to reach sempurna itu tadi, untuk memperoleh kesempurnaan tadi itu. Maka sebetulnya saya ragu kalau ada orang yang mengatakan saya adalah sudah sampai ke tingkat kesempurnaan, karena semua adalah ongoing proses. La ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak ada yang tahu siapa itu wali kecuali wali itu sendiri gitu. Untuk tahu kita harus jadi wali. Nah, ini pendapat ini dipegang teguh. Kita nggak boleh gampang-gampang mewalikan orang. Ya, menganggap orang wali tapi juga kalau ada orang punya kelebihan-kelebihan nggak boleh kita anggap dia bukan wali lah itu. Al-insanul kamil atau manusia sempurna itu adalah para kekasih Allah, para wali Allah. Mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dinyatakan, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu allati yasma'u biha wa kuntu lisanahu allati yantiqu bihi wa kuntu ainahu allati yubsiru biha wa kuntu rijlahu allati yabtishu biha. Kata Allah dalam hadis qudsi, hamba-hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku hingga aku mencintainya. Ketika aku mencintai mereka, maka aku menjadi telinga, menjadi lisan, menjadi mata, dan menjadi kaki yang dengannya mereka bertindak dan memahami lingkungannya. Dalam kondisi demikian, hamba atau kekasih Allah atau wali Allah itu hanya akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena organ tubuhnya, pikirannya, dan hatinya tak lain adalah alat bagi Allah untuk menyebarkan rahmat di seluruh dunia. Ketika kita berbicara tentang para wali Allah, sebetulnya hanya para wali Allah saja yang berhak untuk menjadi khalifatullah di muka bumi. Karena khalifatullah tidak terkait dengan kekuasaan politik, tetapi menjadi wakil Allah untuk menunjukkan rahmat bagi seluruh makhluknya. Manusia yang sempurna. Tadi Anda mendengar banyak sudut pandang dari para cendekiawan tadi. Ada yang melihatnya dari kesyukuran hamba pada Tuhannya. Ada yang melihat dari peranannya sebagai manusia. Memang seperti kita ketahui, kita manusia ini adalah hamba Tuhan yang diperintahkan, ditugasi untuk menjadi khalifahnya, menjadi wakilnya di permukaan bumi ini. Karena itu
Tuhan memberikan kelengkapan-kelengkapan pada diri kita yang tidak diberikan kepada yang lain. Kita diberi akal budi, diberi nurani, sehingga kita bisa berusaha untuk menyerap sifat-sifat ketuhanan, karena kita akan mewakilinya di muka bumi ini. Kita misalnya, karena kita akan menguasai dunia ini, maka kita harus mempunyai sifat Tuhan yang pengayom, yang penyayang, penuh kasih sayang, adil, bisa mengatur, dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh lupa pula bahwa sebelum kita diangkat menjadi wakilnya di muka bumi, kita itu sudah hamba, sudah merupakan hamba Tuhan. Karena hamba, maka kita juga mempunyai sifat syukur, yang berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi segala macam kepada kita. Kita juga harus mempunyai sikap tawadu, rendah hati, agar supaya ketika kita itu berkuasa, kita tidak menjadi sewenang-wenang. Ketika kita terlalu menyadari kekhalifahan kita dan sampai melupakan kehambaan kita, maka yang terjadi adalah sesuatu kesewenang-wenangan, kadang-kadang kepada alam, kadang-kadang justru kepada sesama manusia. Mereka misalnya yang diberi kekuasaan secara fisik, secara politis, kadang-kadang dia seperti Fir'aun misalnya, dia justru malah mengaku Tuhan. Dan jangan dilupakan, ada juga yang merasa mempunyai kelebihan tentang agama, lalu seperti penguasa agama, lalu seolah-olah bisa menentukan orang ini salah, orang ini keliru, orang ini di neraka, orang ini di surga. Nah, ini karena apa? Karena terlalu menyadari kekuasaannya sebagai wakil Tuhan di bumi, tapi lupa kehambaannya kepada Tuhan. Karena itu kita harus selalu menjaga agar kita tetap menjadi hambanya, tetapi juga menjadi wakilnya sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Sehingga dengan demikian kehidupan kita di dunia ini menjadi rahmat, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi alam semesta. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akan ketemu lagi dalam episode yang lain dengan tema yang lain. Sampai jumpa. Wassalam.